Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Saya Ayudia akan menghadirkan perbincangan dan detail menarik mengenai isu Indonesia-Taiwan yang kali ini hadir dalam news eksklusif. Posisi Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia Taipei telah beralih kepada Bapak Robert James Bintario yang telah resmi menggantikan Bapak Arif Fadilah pada bulan Juli 2016. Bapak Robert James Bintario telah menggantikan Arif Fadilah selaku Kepala KDI untuk masa jabatan minimal 3 tahun ke depan. Pria kelahiran Malang 57 tahun yang lalu merupakan lulusan MBA dari Hull University Inggris. Sebelum menjabat menjadi Kepala KDI, beliau sebelumnya pernah bekerja sebagai sekretaris di Bapepti yang bergerak di bidang perdagangan komoditas, juga sebagai Direktur Perdagangan Barang Beredar. Terakhir, beliau menjabat sebagai Direktur Barang Pokok dan Barang Penting. Saat ini saya berada di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia Taipei bersama dengan Bapak Robert James Bintario selaku Kepala KDI yang baru. Dan saat ini saya berada di ruangan beliau. Selamat datang Pak di Taiwan. Terima kasih ya. Terima kasih rekan-rekan pemirsa. Dan sudah berapa hari Pak Bapak di Taiwan ini Pak? Saya tiba tepatnya pada tanggal 15 Juli, hari Jumat yang lalu. Dan menurut Bapak bagaimana kondisi di Taiwan saat ini? Apakah panas? Karena soalnya sedang summer musim panas ini Pak. Ya, jadi kebetulan hampir sama dengan cuaca di Jakarta. Jadi saya melihat bahwa jadi adaptasinya lebih gampang gitu, seperti itu. Tidak seperti waktu saya datang bulan Desember yang lalu. Oh, sempat juga ya Pak ya? Sebelumnya saya datang bulan lalu yang dingin gitu. Oh iya. Dan panas sendiri di Taiwan sendiri bagaimana? Sepertinya kan agak-agak menyengat gitu kan Pak, beda dengan Indonesia sendiri. Ya, memang kebetulan di atas 33 ya, rata-rata di Indonesia 33 gitu. Ya, kita masih bisa menyesuaikan. Oke. Oh, di Taiwan sendiri pas sempat ditugaskan ke Taiwan, yang ada di pikiran Bapak tentang Taiwan sendiri bagaimana? Ya, tentunya saya melihat Taiwan satu negara yang sudah tertata lebih baik daripada yang kita lihat selama ini, dan tentunya saya sangat senang sekali berada di Taiwan. Sudah berkunjung kemana saja Pak selama berapa hari di Taiwan? Ya, alhamdulillah selama 1 minggu saya sudah berkunjung ke pejabat-pejabat. Untuk daerah-daerahnya sendiri Pak? Kalau ke daerah, kami kemarin ke Kaohsiung, ya, bertemu dengan wali kota dan juga berkunjung ke perusahaan petrochemical CPC. Sudah bertemu dengan beberapa pelaku usaha. Dan juga kemarin kami juga sudah ketemu dengan masyarakat yang dalam pengurus cabang istimewa NU juga di halal bihalal. Dan menurut Bapak perbedaan Indonesia dan Taiwan sendiri lebih kelihatan tuh di mana sih Pak? Misalnya dari infrastrukturnya atau bagaimana? Apa yang perlu menurut Bapak dari Indonesia sendiri perlu dicontoh dari masyarakat Taiwan? Oh iya, tentunya kita melihat masalah infrastruktur ya, infrastruktur transportasi yang sudah cukup baik, sehingga mungkin seperti dibandingkan dengan kota Jakarta yang selalu bermasalah di transportasi traffic, ini tentunya bisa belajar dari bagaimana Taiwan mengelola manajemen transportasi. Oke. Dan selama di Taiwan sudah bertemu dengan organisasi apa saja Pak? Soalnya kan banyak kan organisasi masyarakat Taiwan Indonesia, baik itu dari kalangan pelajar maupun dari kalangan tenaga kerja Indonesia. Ya, kebetulan saya kemarin baru ketemu dengan pengurus cabang NU yang ada di sini, halal bihalal, dan juga sudah secara personal ketemu dengan teman-teman kepala PPI ya, pelajar, tapi belum secara keseluruhan gitu. Jadi saya usahakan rencananya minggu ini akan ketemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia Taiwan juga gitu.
Bapak ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan untuk bertugas ke KDI, bagaimana perasaan Bapak? Tentu saja saya berterima kasih kepada Bapak Menteri Perdagangan yang telah memberikan amanah kepada saya untuk ditempatkan di kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei sebagai kepala. Tentu sangat berbahagia di sini. Dan bagaimana Pak situasi kantornya sih? Apakah Bapak sudah mulai menginovasi sesuai dengan mood Bapak? Kan saya kan ini kan ruangan kepala sebelumnya adakah renovasi khusus untuk ruangannya? Tidak terlalu ekstrim ya renovasi. Ya di mana saya berada selalu saya juga memperhatikan kenyamanan seperti itu ya, tentunya hanya aja perubahan sedikit saja dari yang sebelumnya. Dan untuk untuk fokus Bapak kan baru datang juga kan ke KDI. Ini awal-awal fokus Bapak untuk menggiring KDI itu ke arah mana, bagaimana Pak? Ya, fokus. Tentunya misi daripada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yaitu memperkuat hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan antara pemerintah Indonesia dengan Taiwan, dengan para pelaku usahanya tentunya, dan juga bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang cukup banyak yang berada di Taiwan. Nah, tentunya ini kami berkoordinasi dengan Wakil Kepala Kantor Dagang yang sudah cukup lama di sini beserta juga seluruh tim. Tentunya apa yang sedang dilakukan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikembangkan, ini kita lihat seperti itu. Lalu program-program utama Bapak apa saja? Ya, tentunya kami melihat bahwa pemerintah kita yang sedang berjuang mengembangkan infrastruktur, sentra-sentra produksi, industri, tentunya saya melihat banyak hal yang masih dilakukan, kerjasama-kerjasama yang mungkin beberapa hal yang masih terhambat tentunya akan kami upayakan untuk segera dapat realisasi, seperti halnya di keinginan dari Bapak Presiden agar semua kita bekerja lebih cepat dan menghasilkan. Nah, di sini potensi cukup banyak sebenarnya. Jadi baik itu kerja di industri, baik itu di industri manufaktur maupun sampai kepada sektor perikanan dan pertanian. Dikaitkan dengan perdagangan ini, kira-kira banyak nggak sih Pak dari pengusaha-pengusaha Indonesia sendiri yang ingin membuka, dan juga dari perbankan juga ya, isu yang lalu kan mereka ingin membuka cabangnya di Taiwan sendiri. Nah, itu prosesnya bagaimana Pak saat ini? Ya, ini saya juga terima informasi dari teman-teman yang sudah ada di sini bahwa banyak sekali harapan. Seperti minggu ini kita akan juga mengirimkan pelaku usaha importir kopi dari Taiwan untuk bertemu dengan mitranya di Semarang dan Jawa Barat. Itu juga kita akan lebih lanjut, dan juga kemarin ada delegasi dari pelaku usaha maupun dari pemerintah yang menyebatani untuk mencoba membuka peluang lebih besar, menyampaikan apa sih peluang-peluang yang ada di Indonesia itu lebih besar, kerjasama di perikanan, kerjasama di pengembangan kapal dan sebagainya. Oh iya, pemirsa JFTV, berkaitan dengan komoditas, Bapak Robert sebelumnya pernah menjadi pejabat di Badan Pengawas Badan Komoditas Berjangka Indonesia, dan mungkin nanti Bapak lebih tahu ya maksudnya potensi komoditas antara Indonesia dan Taiwan sendiri. Kalau menurut Bapak dengan dari sisi komoditas ataupun perdagangan komoditas Indonesia Taiwan sendiri bagaimana Pak? Soalnya kan nanti kalau nggak salah akhir Agustus sampai awal September bakal ada perkenalan masyarakat Taiwan mengenai komoditas kopi ya, seperti itu. Atau ada kaitannya dengan sih Pak itu? Ya, tentunya kita melihat bahwa komoditas seperti kayak komoditas kopi itu di Indonesia tuh dari Aceh sampai ke Papua itu ada bermacam-macam. Nah, jadi walaupun itu Arabica sama Robusta ya, tapi kita kenal dengan kopi luwak, kita kenal dengan kopi Mandailing, kita kenal dengan macam-macam kopi. Nah, sehingga kita ingin memperkenalkan potensi. Dan kebetulan saya tahu di sini juga termasuk masyarakat yang suka minum kopi dan juga teh. Kita juga punya teh dan juga kita punya potensi-potensi lainnya yang kita ingin kembangkan. Nah, untuk terkait dengan perdagangan komoditi,
di sini karena sifatnya adalah dalam rangka memberikan kepastian untuk pasokan dan sebagainya. Nah, sehingga ada pedagang penjaga komoditi ini, di mana memang yang saat ini baru beberapa komoditi saja yang sudah berkembang secara dunia seperti crude palm oil CPO yang ada di situ. Kita kembangkan juga timah yang ada di situ juga. Jadi ada beberapa komoditi yang kita kembangkan. Kalau dari Taiwan sendiri, Bapak melihat komoditas yang paling kelihatan itu apa ya Pak ya? Ya, kita tentunya di sini juga kita dengan saya cenderung teknologi ya kalau Taiwan. Ya, cenderung kepada prosesing. Prosesnya benar. Jadi kita punya sumber daya yang cukup besar, tetapi kita punya kekurangan di industri pengolahannya dan sebagainya. Kita punya komoditi-komoditi yang mungkin tidak tahan lama, tetapi kita tidak punya alat untuk membuat dia memproses lebih lanjut seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Taiwan memiliki teknologi itu yang lebih ini dan juga kemampuan investasi yang cukup tinggi. Oh ya, kemarin kan saya sempat berkunjung ke Departemen Tenaga Kerja Taipei dan mereka bilang kalau misalnya di Taipei sendiri itu lebih banyak warga negara Indonesia yang memiliki bisnis. Jadi mungkin yang bekerja di bidang manufaktur itu di luar Taipei, sedangkan di Taipei sendiri mereka itu banyak bisnis. Dan menurut Bapak bagaimana untuk mengembangkan bisnis mereka begitu di pandangan Bapak sendiri? Ya, tentunya kita melihat juga menyambut baik ya. Jadi tidak hanya kita punya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di core worker ya, membantu di rumah tangga dan sebagainya, tetapi kita juga melihat bahwa orang-orang Indonesia juga melihat ada potensi bisnis di sini, baik itu berhubungan dengan Indonesia maupun juga yang ada di sini. Nah, ini saya akan mendengar dari mereka karena kami diundang untuk minggu ini juga akan ketemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Taiwan, dan apa yang bisa dilakukan dan dijembatani oleh kantor dagang ekonomi ini untuk memfasilitasi mereka. Seperti tadi sampaikan ada rencana pembukaan cabang bank. Kita melihat juga ini terkait dengan besarnya devisa atau dari yang dihasilkan yang dikirim ke Indonesia, sehingga untuk mengamankan, untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat kita, teman-teman kita yang bekerja di sini dengan tersedianya bank nasional yang ada di sini. Soalnya sekarang ini, kemarin itu sempat ada semacam pemberitaan mengenai kejahatan untuk penyelundupan uang dari TKI sendiri ya. Itu juga kan untuk mengamankan keuangan mereka juga dan penyalur transfer perbankan juga. Ya. Tentunya itu salah satu yang tujuan. Oke, pemirsa JFTV, kita kembali setelah jeda berikut. Ya pemirsa JFTV, kita kembali dengan Bapak Robert James Binario. Nah Bapak kan setelah menjadi kepala di sini, bagaimana pembagian dan penugasan untuk kepala bidangnya sendiri? Apakah ada yang Bapak rubah atau tetap sama seperti yang bagian yang sebelumnya? Jadi kita melihat bahwa ada beberapa bidang yang di sini yang sudah ada, yaitu dari perdagangan, industri, investasi, pariwisata, tenaga kerja ya, dan kita lihat imigrasi. Tentunya ini kita memang melihat masih ada beberapa bidang yang istilahnya merangkap juga seperti kayak perdagangan, itu juga merangkap kerjasama terkait dengan pertanian dan perikanan. Nah, kita melihat seperti pariwisata itu juga merangkap kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan sebagainya, karena memang semua perubahan ini juga harus mendapat persetujuan dari Jakarta, karena ini juga berhubungan dengan kepegawaian, baik dengan Menpan, dengan anggaran dan sebagainya. Jadi saat ini saya sedang memetakan dengan kondisi apa, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dikembangkan seperti itu. Ini sudah juga kita membahas. Nah, memang saat ini
seperti pendidikan. Kita punya mahasiswa atau pelajar sekitar 4 ribuan. Ya. Nah tentunya, dan juga selain itu kita melihat bahwa potensi penawaran dari pemerintah Taiwan untuk scholarship. Nah ini juga peluang yang perlu kita tangkap. Nah kerjasama ataupun kerjasama, kita tahu perguruan tinggi di sini memiliki reputasi yang internasional, sehingga kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena kita tahu Menteri yang Ristek pun sudah hadir di sini juga melihat potensi itu. Jadi memang pekerjaan, tetapi saya yakin itu dalam arti kita mengarah, kita benar-benar harus punya planning yang jelas, penataan. Kalau kita tambah satu bidang, berarti kita bicara tempat, orang, dan juga memang kita sudah. Dan saya sudah ketemu dengan pejabat Taiwan yang menangani bidang pendidikan, dan mereka juga sudah sampai niat saya untuk mengembangkan kerjasama ini. Dan mengenai pendidikan yang sempat memang belum masalah yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang ini mengenai atas pendidikan. Nah itu bagaimana Pak kelanjutan dan untuk follow up-nya sendiri? Ya, ini memang seperti saya sampaikan. Jadi untuk pengembangan bidang atau apa itu juga wajib mendapatkan persetujuan dari Jakarta. Gitu. Nah, tentunya ini dikomunikasikan dengan Kementerian Perdagangan sebagai pembina dari Badan Kantor Dagang ini, bersama juga dengan dari Menpan dan sebagainya. Karena untuk penempatan itu juga harus mendapatkan persetujuan pengembangan daripada suatu organisasi seperti itu. Nah ini sedang kita bicarakan. Kan warga negara Indonesia di Taiwan sendiri kan banyak dan dominan sebagai tenaga kerja Indonesia ya. Nah itu banyak sekali perihal mengenai TKI ilegal, bahkan setiap tahunnya selalu meningkat. Dan bagaimana Bapak memandang hal tersebut? Pertama, kita melihat daya tarik di Taiwan sendiri. Taiwan ini memberikan dalam arti seperti gaji atau upah yang cukup baik dibandingkan dari daerah-daerah yang lain atau negara-negara yang lain, dan juga termasuk bagi perlindungan dan juga fasilitas yang cukup baik seperti itu. Dan memang ini menjadi PR yang bersama baik dari kantor dagang, baik dari teman-teman di Jakarta, dari Kemenaker, BNP TKI, imigrasi dan sebagainya, maupun pekerjaan dari teman-teman di pemerintah Taiwan sendiri. Jadi ini memang kita selalu diskusi, dan dari BNP TKI dan juga rencananya sebentar lagi juga akan hadir dari Kemenaker, juga akan hadir di sini, akan juga hadir dari imigrasi, juga akan hadir untuk membahas ini baik dengan kami maupun dengan pemerintah Taiwan, yang instansi terkait di Taiwan ini. Bapak sudah bertemu dengan Presiden baru Taiwan, Pak, dengan Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Jadi saya sudah ketemu dalam waktu seminggu. Alhamdulillah saya sudah ketemu dengan Presiden Taiwan, Madam Tsai. Saya sudah ketemu juga dengan Menteri Luar Negeri, Mr. David Lee. Saya juga sudah ketemu dengan Menteri Ekonomi, Menteri Pertanian, terus dengan beberapa Direktur Jenderal kami sudah ketemu, dan saya melihat mereka sangat baik berhubungan dengan Indonesia. Iya. Dengan Menteri Luar Negeri David Lim, Bapak berbicara bahasa Indonesia karena beliau bisa bahasa Indonesia. Saya nggak tahu kalau dia bisa bahasa Indonesia karena kemarin nggak bisa. Saya dia nggak bisa. Dia nggak pernah. Saya kemarin sempat pas 17 Agustusan tahun lalu beliau sempat berbicara bahasa Indonesia. Sedikit lebih. Bukan beda, mungkin karena udah ganti itu kan yang lama. Yang lama. Itu yang lama. Gitu. Hobi Bapak sendiri itu apa sih, dan kira-kira bisa dilanjutkan nggak di Taiwan yang kesibukan Bapak saat ini? Ya tentunya hobi, kalau hobi itu bisa, kebetulan hobi saya itu gampang. Pertama jalan, jogging. Jogging ya tentunya. Di Taiwan sendiri udah jalan kemana aja Pak?
Ya, sementara ini baru hanya belum secara jogging, tetapi ya baru ke hari pertama sampai dengan keluarga ke museum, ya, ke Cingkaesek Oh, itu, Cingkaesek. terus ke Grand Hotel apa yang merah itu, hotel Grand Hotel ya. Oh iya, Nah, itu sama. seperti itu. Baru itu. Oh. Karena juga mencari apartemen, baru kemarin minggu baru pindah ke apartemen, dan juga memang kegiatan di sini cukup padat. Lalu untuk terakhir ini Pak, apa harapan-harapan Bapak untuk warga negara Indonesia di Taiwan keseluruhan? Ya, tentunya saya kepada saudara-saudara saya yang ada di Taiwan yang bekerja di sini, pertama saya ingin bekerja sama dengan saudara-saudara agar tetap menjaga nama baik Indonesia, menjaga diri masing-masing dengan baik, juga memberikan pelayanan kepada yang mempekerjakan dengan baik, karena semua itu adalah dari diri kita sendiri, dan silaturahmi antara warga negara, antara bangsa kita sendiri itu perlu ditingkatkan, dan juga harus jangan lupa dengan tanah air. Jadi karena tanah air masih membutuhkan jasa bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu semua. Mungkin di sana juga akan banyak investasi yang dari Taiwan, tentunya bisa juga bekerja disalurkan melalui kepada perusahaan-perusahaan Taiwan itu. Jadi tidak harus datang ke sini. Jadi itulah saya harapkan tetap kembali ke tanah air. Oke. Terima kasih kepada Bapak Robert James Bintario yang sudah mengisi acara news eksklusif kita kali ini. Ya, pemirsa JFTV, saya Ayudia dengan Bapak Robert James mohon undur diri. Terima kasih, semoga obrolan kita tadi bisa membuat saudara-saudara mengenal Bapak Robert ini selaku Kepala KDI baru. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Robert James merupakan figur yang terbuka untuk kemajuan para WNI di Taiwan. Semoga perjalanan tugas beliau berjalan lancar. Demikian saya Yuda dan kru bertugas mohon undur diri.